Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fenita Agustin dengan NIM 50121111075, mahasiswi semester 2, jurusan Sosiologi Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan membahas tentang bela negara. Bela negara terkait erat dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa, sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Bela Negara Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijauhi oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara merupakan sebuah konsep. Konsep ini disusun oleh perangkat perundangan serta petinggi suatu negara. Konsep-konsep yang dibahas di sini adalah mengenai patriotisme seorang warga negara, sebuah kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara. Hal-hal tersebut dilakukan dalam kepentingan mempertahankan eksistensi dari negara tersebut. Seluruh warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam hal pembelaan negara. Hal ini adalah sebuah wujud dari rasa cinta seorang warga negara. Rasa cinta tersebut tentu ditujukan kepada tanah air yang sudah memberikan sebuah kehidupan pada orang tersebut. Hal-hal seperti ini sudah terjadi ketika seseorang lahir ke dunia, tumbuh dewasa, dan dalam upaya untuk mencari sebuah penghidupan. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam hal ini, baik melalui cara pendidikan, sosial, moral, atau peningkatan kesejahteraan orang yang menyusun negara tersebut. Dalam pelaksanaan bela negara, seorang warga negara dapat melakukan melalui dua cara fisik maupun cara non-fisik. Bela negara yang dilakukan secara fisik diantaranya seperti perjuangan dengan mengangkat senjata. Contohnya ketika ada serangan dari negara asing yang mengancam kedaulatan bangsa Indonesia. Sementara itu, bela negara yang dilakukan secara non-fisik diartikan dengan segala usaha dalam menjaga bangsa dan negara, serta kedaulatan negara melalui sebuah proses. Proses tersebut dilakukan untuk meningkatkan nasionalisme. Tujuan bela negara masih dikutip dari buku Abdul Qadir Ahmad. Tujuan bela negara adalah 1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Manfaat bela negara. Sikap bela negara juga memiliki manfaat, di antaranya membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut masing-masing individu, berbakti pada orang, bangsa, dan agama. Ada beberapa pandangan dari para ahli tentang bela negara. Yang pertama, Chaidir Basri. Menurut Chaidir Basri, pengertian dari bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang menyeluruh, teratur, terpadu, dan berlanjutan dilandasi dengan kecintaan kepada tanah air, kesadaran bernegara Indonesia,
kesadaran berbangsa, keyakinan, dan kecintaan kepada Pancasila. Yang kedua, Darji Darmodihardjo. Menurut Darji Darmodihardjo, bela negara adalah dilaksanakan doktrin keamanan yang nasional guna berusaha menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang mampu mengamankan dan menyukseskan perjuangan nasional yang pada umumnya. Yang ketiga, Sunarso. Menurut Sunarso, bela negara adalah mengandung 4 esensial yang harus kita bela, yaitu yang ke-1, kemerdekaan dan kedaulatan negara, yang kedua, kesatuan dan persatuan bangsa, yang ketiga, ketuhanan wilayah dan yurisdiksi nasional, dan yang keempat, nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum untuk pelaksanaan bela negara di Indonesia telah dimuat di berbagai aturan, yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1-5, serta ketetapan MPR nomor 4/MPR/1999 tentang garis besar haluan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ada beberapa hal yang menjadi unsur penting dalam bela negara, yaitu cinta tanah air, yakin akan Pancasila, rela berkorban untuk NKRI, kesadaran berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan awal bela negara. Kondisi saat ini di Indonesia. Kenyataan saat ini, kesadaran bela negara belum mampu dilaksanakan generasi muda. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, melemahnya kesadaran bela negara generasi muda. Kedua, kesadaran bela negara belum optimal dalam kehidupan nasional. Ketiga, belum optimalnya kebijakan-kebijakan dalam aktualisasi bela negara. Serta keempat, kurikulum sistem pendidikan nasional masih sedikit memuat materi kesadaran bela negara. Rendahnya perasaan nasionalisme generasi muda sehingga menimbulkan ketidakberdayaan generasi muda untuk melindungi tanah air dan tumpah darah Indonesia. Bersikap hedonistis, pragmatis, serta terganggunya kelangsungan hidup bernegara. Dengan demikian, maka formulasi pokok masalah yang dapat dirumuskan adalah aktualisasi kesadaran bela negara. Saat ini, kenyataannya belum optimal sehingga kewaspadaan generasi muda masih rendah dan pada akhirnya dapat mempengaruhi ketahanan nasional juga menjadi kurang tangguh. Kegiatan bela negara bagi mahasiswa diperlukan untuk pembinaan karakter, penguatan revolusi mental dan mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi ancaman seperti penyalahgunaan narkoba, paham radikalisme, bencana alam, konflik antar mahasiswa, dan penyebaran penyakit menular. Mahasiswa tidak boleh acuh terhadap perkembangan dinamika kepemerintahan yang sedang berjalan. Kesalahan-kesalahan atas kebijakan yang dilakukan penguasa harus dikritik. Mahasiswa harus menjadi generasi yang cerdas dan tidak diam begitu saja ketika masyarakatnya bergeming. Mahasiswa harus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dalam upaya bela negara, sebagai mahasiswa sudah seharusnya ikut ambil bagian dalam memerangi narkoba di lingkungan kampus maupun di luar kampus, menolak keterlibatan dalam paham-paham radikalisme, dan ikut serta melakukan counter narasi terhadap paham-paham radikal, ujaran kebencian, dan narasi-narasi yang memecah belah bangsa. Implementasi upaya bela negara dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Contohnya yang dapat kita terapkan dengan hal-hal yang bermanfaat di kehidupan keseharian kita. Bela negara bisa kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai contoh, dengan kita belajar rajin dan sungguh-sungguh, di samping kita akan menjadi orang yang berilmu dan berpotensi menjadi orang yang berprestasi secara tidak langsung, dan otomatis negara yang dapat keuntungan berupa bertambahnya orang-orang yang pintar, orang-orang yang berguna, para pengusaha, ilmuwan cerdas, dan yang lainnya.